Berikutnya sebenarnya kami berikan kesempatan kepada Bank Indonesia yang diwakili oleh Pak Wakil Gubernurnya Pak Agus sedang di Deputy Senior ya. Pak Agus sedang di Peru. Ketidakhadiran beliau jangan diartikan apa-apa karena memang tidak ada apa-apa, sehingga kami baik-baik saja gitu. Kalau Pak Mirsa tidak ada, kami berikan kesempatan. Ada? Baik, Pak Mirsa kami persilakan. Terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan sekalian, kami memberikan update saja mengenai situasi pasar keuangan yang terus membaik, ya. Terus memang adalah gabungan dari satu faktor eksternal dan kedua tentu faktor domestik. Faktor eksternalnya adalah angka-angka dari ekonomi Amerika yang memang menunjukkan agak sedikit pelemahan, ya, terutama di angka employment-nya, sehingga konsensus dari kenaikan suku bunga Amerika sekarang ini mulai bergeser. Yang tadinya dikhawatirkan kenaikannya mungkin bulan Oktober, mungkin bulan Desember, sekarang bergeser mungkin di kuartal 1 bahkan mungkin di kuartal 2. Nah, ini membuat di pasar keuangan terjadi pembalikan, ya. Beberapa investor dan juga mungkin beberapa spekulan yang tadinya sudah beli dolar lebih awal, mereka melakukan cut loss, ya, di pasar keuangan. Ini juga terjadi kita lihat selain di Indonesia juga di Malaysia, di negara-negara emerging market yang lain. Nah, faktor internal tentu adalah respons positif pasar melihat dari komitmen pemerintah melakukan deregulasi, ya. Ini paket pertama, paket kedua, paket ketiga yang memang disambut positif, yang menunjukkan bahwa kita serius melakukan structural reform. Nah, structural reform ini mulai dari pariwisata, mulai juga dari bagaimana perizinan-perizinan di berbagai sektor. Ini tentu dalam jangka menengah panjang akan menurunkan inflasi dan juga dalam jangka menengah panjang akan menambah supply falas di Indonesia. Nah, jadi ini disambut positif dan kita lihat juga bahwa selain pasar valuta asing, rupiah yang menguat cukup signifikan dalam 3 hari ini, juga adalah pasar obligasi negara yang menyambut sangat positif. Yield obligasi negara yang rate-nya sempat naik mendekati 10%, per hari ini sekitar 8,4%. Artinya kalau rate-nya turun, artinya ongkos pembiayaan pemerintah untuk membiayai APBN itu juga artinya turun, ya, membaik. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi komitmen pemerintah untuk terus melakukan reformasi di structural reform, dan kami juga kebijakan di paket kedua yang untuk menambah supply falas di pasar spot dan juga supply falas di pasar forward ini juga sudah berdampak positif kepada ekspektasi orang mulai menjual dolar-dolar yang mereka mungkin kemarin berspekulasi menumpuknya gitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih.